Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, kelas TBINC 9 angkatan 19. Video ini merupakan tugas dari dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, di mana tugas ini merupakan tugas diskusi, ada tim pro dan ada tim kontra. Di mana di sini kami mengambil tentang tema efektivitas pembelajaran daring selama masa pandemi. Kita bisa lihat bahwasanya situasi hari ini yaitu situasi di mana kita terpaksa harus berubah sistem dari asalnya pembelajaran luring beralih pada pembelajaran daring, di mana pemerintah hari ini memutuskan semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan berkerumunan itu dilarang. Maka terpaksa semua peserta didik, guru, para pekerja itu beralih pada sistem-sistem online seperti itu. Namun kita beralih pada pembelajaran tentang efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi. Di sini ada beberapa perspektif dari masyarakat tentang pembelajaran, bahkan dari siswa itu sendiri. Ada yang mengatakan pembelajaran daring ini tidak efektif. Mengapa demikian? Karena ada yang mengatakan waktunya terbatas, mengajar pun terbatas, guru tidak bisa menilai langsung terhadap peserta didik, kemudian terkendala dari kuota dan sinyal. Ada yang mengatakan seperti itu, dan ada yang lagi mengatakan pembelajaran daring ini bisa dikatakan cukup efektif. Mengapa demikian? Karena kita bisa belajar di rumah, bisa membaca buku secara waktunya itu tidak terbatas. Saya setuju dengan pendapat bahwa pembelajaran daring pada masa pandemi ini efektif. Karena pada masa pandemi penyebar luasan virus corona atau penularan ini sangat gampang. Jadi apabila pengalihan pembelajaran offline di sekolah menjadi pembelajaran online melalui media sosial seperti Zoom, Google Meet atau Edmodo atau lainnya ini berguna dan dapat meminimalisir penularan virus COVID-19. Dan selain itu, tuntutan kepada siswa, guru maupun orang tua pada masa pandemi, pada masa pembelajaran daring itu dituntut untuk melek teknologi. Dengan melek teknologi, maka kehidupan kita selanjutnya ini insya Allah akan lebih mudah. Karena melihat situasi secara objektif, sudah ada banyak pekerjaan yang awalnya dilakukan secara online atau tatap muka diganti menjadi secara digital, seperti penggunaan pasar tradisional yang sekarang sudah minim pengunjung dan beralih ke penggunaan aplikasi belanja seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lainnya. Ini sudah banyak digandrungi khususnya oleh para anak muda, remaja maupun orang tua sekalipun. Dan efektivitas pembelajaran daring ini juga bermanfaat untuk perkembangan pemecahan masalah oleh peserta didik dalam kompetensi pedagogik. Hal ini juga disampaikan dalam jurnal Educate oleh Dewi Laksmi. Selain itu, Eko Puntarto dalam jurnal Indonesian Language Education and Literature juga mengatakan
bahwa pembelajaran daring ini dapat memberikan pengalaman baru kepada peserta didik. Dan pada pembelajaran daring ini, peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih tempat dan kebebasan waktu dalam belajar, sehingga peserta didik mampu menyerap materi yang diajarkan dengan cukup tinggi apabila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional melalui tatap muka secara langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pro untuk diskusi ini. Jadi, sistem pembelajaran daring dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal, komputer atau PC, atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp atau WA, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan. Meskipun di tempat yang berbeda, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Jadi mungkin dalam pembelajaran daring ini sangat efektif untuk dilaksanakan dalam rumah. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintahan daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan atau online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin 16 Maret 2020 tahun lalu, yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa sekolah di tiap-tiap daerah. Sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, atau komputer. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal, komputer atau PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama
menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, atau aplikasi Zoom atau media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Semua sektor merasakan dampak corona. Dunia pendidikan salah satunya. Dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi, baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan. Tapi sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran secara berkelompok sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajaran bersama, mulai belajar melalui video call yang dihubungkan dengan guru bersangkutan, diberi pertanyaan satu persatu, hingga mengabsen melalui voice note yang tersedia di WhatsApp. Materi-materinya pun diberikan dalam bentuk video yang berdurasi kurang dari 2 menit. Ramai di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman orang tua siswa selama mendampingi anak-anaknya belajar, baik positif maupun negatif. Seperti misalnya ternyata ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur sehingga mereka tidak tahan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Kejadian ini memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah. Diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar. Sehingga dengan kejadian ini, orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak-anak mereka dalam belajar setelah mendapat pengalaman ini. Diharapkan para orang tua mau belajar bagaimana cara mendidik anak-anak mereka di rumah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak adanya COVID-19 ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Dari yang awalnya pembelajaran dilakukan secara offline atau tatap muka, kini beralih ke pembelajaran daring atau online. Tidak sedikit instansi yang menggunakan pembelajaran berbasis teknologi informasi ini sebagai media atau alat penyambung antara pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran daring ini tentunya tidak semudah yang dibayangkan oleh kita dan menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti peserta didik menjadi kurang bersosialisasi dengan teman-teman dan lingkungannya, sehingga menimbulkan kejenuhan yang mengakibatkan timbulnya rasa malas untuk belajar. Penurunan pencapaian hasil belajar peserta didik yang diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya motivasi belajar dan peserta didik tidak dapat menyerap materi pembelajaran dengan baik. Permasalahan berikutnya yaitu terbatasnya kuota internet untuk sebagian peserta didik yang disebabkan oleh kemampuan ekonomi orang tua. Koneksi internet yang buruk juga mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring ini, serta minimnya media yang digunakan oleh peserta didik, seperti pada peserta didik yang tidak memiliki handphone ataupun laptop. Pembelajaran daring ini juga menyebabkan ancaman putus belajar yang diakibatkan oleh kondisi keluarga yang mengharuskan anak-anaknya untuk berperan serta dalam membantu ekonomi keluarga. Komisioner Perlindungan Anak Retno Listriari mengatakan bahwa banyak orang tua peserta didik yang mengadukan bahwa anaknya mulai stres akibat tugas yang diberikan secara berlebihan selama pembelajaran daring ini, sehingga pembelajaran daring ini dapat dikatakan kurang efektif untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Septananingsi. Di sini saya sebagai tim kontra.
Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak negatif, yaitu pembelajaran jarak jauh. Seperti jaringan tidak mencukupi, mahasiswa kurang paham dengan materi pembelajaran, mahasiswa merasa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring, keterbatasan fasilitas dalam mahasiswa, dan kuota internet yang mahal. Jadi saya kontra dengan pendapat bahwa pembelajaran daring ini tidak efektivitas, terutama meskipun terdapat dampak positif. Tetapi menurut saya lebih banyak dampak negatifnya, seperti koneksi jaringan, kuota internet yang mahal. Di samping itu tetap membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Dan efektivitas metode pembelajaran secara daring ini minimnya media pembelajaran seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Dan saya tidak setuju bahwa pembelajaran daring itu efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.